Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita menyelesaikan beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Zaid ibni Arqam, dari Zaid ibnu Arqam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dulu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa kharajahu ahlu sunan min wujuhin muta'addida 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'dihha wa min du'ain la yusma'. Kemudian wa fi ba'dihha a'udzubika min haula'il arba'. Sampai situ ya kita kemarin. Wa kharajan Nasa'i min hadithi Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dan Al-Imam An-Nasa'i mengeluarkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma, ya Allah, inni as'aluk, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua jenis. Yang pertama, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Secara zat, ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Misalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang bermanfaat secara zat ilmu. Namun tidak bermanfaat bagi pelakunya, bagi pemiliknya. Maknanya orang yang memiliki ilmu tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Ilmu tersebut tidak berpengaruh pada dia, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah jati dirinya, tidak merubah iman dan akidah yang ada pada dia. Difahami? Yang tidak bermanfaat yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat jenis yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Zat ilmu memang tidak bermanfaat. Seperti ilmu sihir. Difahami? Mafhum sampai sini? Ya. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat ini tadi, meliputi dua perkara. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Wa kharrajahu Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah mengeluarkan, wa lafzuhu, dan lafadznya adalah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Rasul mengatakan, mintalah oleh kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Dan hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat secara zat, kemudian bermanfaat bagi pemiliknya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak ada kemanfaatan secara zatnya, dan juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Difahami? Wa kharrajahu at-Tirmidzi, dan juga Imam at-Tirmidzi mengeluarkan min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ini doa yang banyak-banyak antum berdoa ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan kepadaku terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Dari ilmu-ilmu syariat ini tadi yang antum pelajari, minta kepada Allah agar ilmu tadi apa? Bermanfaat pada diri antum. Nampak pada akhlak ilmu yang bermanfaat itu tadi. Katanya Imam Az-Zahabi, man ta'allama al-ilma, atau Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Mudawatun Nufus, atau judul lain Al-Akhlaq Wasiyar, beliau menyebutkan, man talabal ilma lil amali bihi kasarahu al ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tadi, maka ilmu tadi akan membuat dia luluh. Maknanya ilmu tadi akan membimbing dia. Yang tadinya kasar bisa menjadi lembut. Yang tadinya dia tadi banyak maksiat bisa meninggalkan maksiat. Yang tadinya sembraut, ya, kehidupannya tadi tertata rapi. Itu ilmu yang bermanfaat, bisa membimbing seseorang. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilman, serta tambahkanlah ilmu untukku. Masya Allah, ini doa yang sangat bagus sekali kalau antum berdoa dengan doa ini tadi. Ya, para penuntut ilmu sangat layak dan sangat pantas untuk berdoa di dalam menuntut ilmu. Wa kharrajan Nasa'i min hadithi Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Anas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan kepada aku bima 'allamtani, terhadap apa yang Engkau ajarkan padaku, wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarilah aku yang bermanfaat bagi diriku, warzuqni ilman, berikan rezeki kepadaku, tanfa'uni bihi, sehingga Engkau bisa memberikan kemanfaatan atau berikan rezeki kepadaku berupa ilmu, tanfa'uni, yang Engkau berikan kemanfaatan kepadaku, bihi, dengan ilmu tersebut. Lihat Rasul berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya Allah, berilah kemanfaatan kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan padaku, dan ajarilah aku yang bermanfaat bagiku,
serta berikanlah kepadaku ilmu tanfa'uni bihi, sehingga engkau bisa memberikan kemanfaatan kepadaku dengan ilmu tersebut. Luar biasa ini tadi ya, doanya Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan, siapa nama Al-Imam An-Nasai? Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Sunan An-Nasai. Nasihin ajib as-su'al, jawab pertanyaan. Siapa nama Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala? Siapa nama beliau? Lupa. Yandri. Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, siapa namanya? Lupa juga. Kata Al-Hasan Al-Basri, laulan nisyan lakana nas kulluhum ulama. Kalau bukan karena lupa, niscaya semua umat manusia itu jadi ulama. Al-insan sumiyal insan li'annahu mahallun nisyan. Manusia itu disebut manusia dikarenakan tempatnya kelupaan. Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Makanya karena antum lupa, maka diingatkan dengan cara murajaah seperti ini. Rizki. Siapa nama Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala? Ahmad ibnu Shu'aib. Ahsantah. Ya, Ahmad bin Shu'aib. Nama Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Siapa namanya? Ready. Lupa lagi. Derli. Lihat catatan. Muhammad bin Isa ibn Sawro. Ahsanta. Itulah faedahnya. Derli punya catatan. Punya catatan, punya keistimewaan. Makanya nyatat itu penting. Ini enggak? Yandri. Siapa nama Al-Imam Ibnu Majah? Bukan Imam Tirmidzi lagi ditanya, Ibnu Majah. Ayo kerja kelompok, antum bertiga itu di belakang. Ya. Muhammad bin Yazid. Muhammad ibnu Yazid, ya, Muhammad bin Yazid rahimahullah taala. Ya. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Seluruh penulis Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, semuanya bukan orang Arab, orang Ajam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa kharraja Abu Nuaim min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Abu Nuaim mengeluarkan atau meriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman farubba imanun ghayra daimin wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilman ghayra nafi'in. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau imanan daiman, keimanan yang daiman, terus menerus. Dikarenakan terkadang ada keimanan yang tidak terus menerus. Was'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Farubba ilmin ghayra nafi'in, dikarenakan terkadang ada ilmu yang tidak bermanfaat, atau rubba ilmun ghayra nafi'in. Hadis ini di sini disebutkan akhrajahu Abu Nuaim. Namun penulis atau muhakkik ya, mu'allik mukharrij, yaitu Syekh Muhammad Aud Abdul Ghani Al-Misri ini, beliau menyatakan di ta'liq itu, bahastu anhu katsiran falam aqif alaihi. Bahastu anhu katsiran falam aqif alaihi. Aku sudah membahasnya berkali-kali, berulang-ulang, sering ku cari-cari hadis ini, falam akif alaihi, dan aku tidak mendapatinya.
belum menemukannya. Ya. Wallahu alam. Kemudian wa kharaja Abu Daud min hadithi Buraidah. Abu Daud meriwayatkan atau mengeluarkan dari hadis Abu Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna minal bayani sihron, inna minal bayan sihron, sesungguhnya dari suatu penjelasan itu ada sihirnya. Maknanya apa? Suatu penjelasan, ini hadis untuk lafaz inna minal bayan sihron, itu hadisnya sahih. Sahih. Namun kalau kelengkapan inna minal bayani sihron wa inna minal ilmi jahlan, dan sesungguhnya termasuk ada suatu ilmu merupakan kebodohan, ini kalau lengkap seperti ini, itu hadisnya dhaif. Namun kalau lafaz yang awal saja, inna minal bayani sihron, sesungguhnya suatu penjelasan itu, dari sebuah penjelasan itu ada yang menyihir, maknanya bisa merubah karakter seseorang itu dari penjelasan, atau istilahnya kita apa? Orasinya dia. Seakan-akan bisa membuat orang tersihir dalam mendengarkannya. Kalau istilah bahasa Jawa itu apa? Ngowo, apa namanya? Buka mulut, itu nah. Mangep ya, nah, terpukau, terpukau ketika melihat penjelasan itu tadi. Ya kalau Indonesia ini yang katanya orator berpidato itu Pak Bung Karno ya, katanya kalau dia pidato itu bisa rakyat terpukau. Nah itu tadi. Ini termasuk bayan, namanya sihrul bayan, sihir dalam bentuk penjelasan. Kenapa dikatakan sihir? Dikarenakan bisa merubah keadaan, bisa membuat menangis, bisa membuat sedih, bisa membuat tertawa. Inilah penjelasan, bisa menyentuh hati seseorang. Kalau di Yaman itu banyak masyaikh yang orator. Ada namanya Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari. Abdullah bin Utsman Az-Zamari digelari oleh Syekh Muqbil Khatibu Ahli Sunnah fil Yaman. Beliau itu kalau beliau muhadharah itu bisa membuat leher pendengar itu terangkat, bisa turun. Jadi kadang meninggi, tiba-tiba turun, bisa membuat menangis. Ada yang lain seperti Syekh Muhammad Al-Imam dan yang lainnya, atau Syekh Wahban Ibnu Mursyid Al-Mudai dan yang lainnya, masyayikh-masyayikh yang Allah SWT berikan anugerah fasoha wal balaghah. Namun di sini tidak mesti bentuknya celaan ya, tergantung apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikan tadi tujuannya untuk memperjelas apa yang ingin dia sampaikan, maka itu bayan yang bagus, penjelasan yang bagus. Namun kalau ternyata tujuan dia menyampaikan tadi untuk mengotak-atik, membawa kepada kebatilan, maka ini bayan yang buruk. Difahami? Kemudian di sini disebutkan wa inna minal ilmi jahlan. Sesungguhnya ada dari suatu ilmu itu adalah kebodohan. Jadi kita belajar, kita tahu, itu dianggap bodoh. Maknanya apa? Mendingan tidak tahu. Difahami? Ibarat kata seorang penyair, in kunta tadri fatilka musibah, wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Engkau tahu, itu musibah. Dan engkau tidak tahu, itu musibahnya lebih besar lagi. Kalau ini tahu, itu dikategorikan kebodohan. Bagaimana ilmu yang kalau kita tahu dianggap kebodohan? Yaitu dijelaskan, wa inna Sa'sa'a Ibnu Sauhan fassara qawlahu. Sesungguhnya Sa'sa'a Ibnu Sauhan menafsirkan sabda Rasul, inna minal ilmi jahlan, sesungguhnya ada dari suatu ilmu tersebut merupakan kebodohan. Maknanya apa? Dia tahu, itu dianggap kebodohan. Apa gambarannya? Ayatakallaf al-alimu ila ilmihi ma la ya'lam fayujahiluhu dzalika. Gambarannya yaitu
seorang alim, orang yang berilmu, yatakallaf, membebani diri untuk mengetahuinya. Ma la ya'lam, sesuatu yang tadi dia tidak tahu. Fayujahiluhu dzalika, maka ketahuannya tadi terhadap perkara tadi membuat dia bodoh. Difahami? Jadi dia tadi membebani diri untuk mengetahui sesuatu perkara yang dia tadi tidak tahu, sehingga tatkala dia tahu itu dianggap kebodohan. Faham gambarannya? Jadi antum tidak tahu suatu perkara, ya, namun antum paksakan untuk mengetahuinya. Tatkala antum mengetahuinya, maka perkara tersebut dikategorikan kebodohan, antum tahunya. Faham? Contoh, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam. Ya enggak? Ilmu kalam, ilmu falsafah. Ketika seseorang tidak tahu ilmu tersebut, tidak ada dosa bagi dia. Kemudian coba-coba untuk mengetahuinya. Maka tatkala tindakan seseorang berupaya untuk mengetahuinya tadi, itulah yang disebut dengan apa? Kebodohan bagi dia. Tidak ada manfaatnya dia mengetahuinya tadi. Orang ahlul kalam, ahlul falsafat membahas panjang lebar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak diliputi semua arah. Ya, dibahas panjang lebar. Dia antara ada dan tiada, dibahas panjang lebar, dikaji panjang lebar. Seperti ini tadi, itu tidak ada manfaatnya. Maka tatkala seseorang mempelajari yang seperti ini tadi dianggap kebodohan. Difahami? Wa yufassar aidon, dan juga ditafsirkan, ya. Maknanya apa? Tafsiran yang kedua, ya. Makna dari ucapan sesungguhnya dari suatu ilmu itu adalah kebodohan. Maknanya merupakan kebodohan. Dari sebagian suatu ilmu ada yang dianggap kebodohan. Apa itu? Bi annal ilma alladzi yadhurru wa la yanfa' jahlun. Yaitu bahwasanya ilmu yang tidak bermadharat atau ilmu yang bermadharat dan tidak bermanfaat adalah kebodohan. Faham? Mengilmui sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan madharat, itu adalah kebodohan. Contoh, seseorang belajar ilmu sihir, ada manfaat tidak? Tidak ada. Dipelajari sama dia, bodoh. Ya pada kebodohan. Belajar ilmu lagi, ilmu apa namanya, tingkatan supaya dia bisa mendapatkan tingkatan-tingkatan para wali. Ya, belajar ilmu tarekat. Ya, supaya naik kedua, tiga, empat, sampai tingkatan keempat, tingkatan ma'rifat. Ya, supaya bisa terbang dan yang lainnya bisa mendapatkan karomah. Ilmu-ilmu yang seperti ini tadi, tatkala dipelajari sama dia, tidak ada manfaat bagi dia. Karomah bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, namun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipelajari, tidak ada ilmu khusus dan tidak bisa diulang-ulang. Li'annal jahla bihi khairun minal ilmi bihi, dikarenakan al-jahl, kebodohan terhadap perkara tersebut, khairun, jauh lebih baik, minal ilmi bihi, dibandingkan mengilmuinya. Ilmu yang tidak bermanfaat tadi, ya, kita bodoh terhadap perkaranya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita mengilmuinya. Faidha kanal jahlu bihi khairan minhu fahuwa syarrun minal jahli. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kalau kebodohan terhadap ilmu itu tadi, ilmu yang mana? Ilmu yang tidak bermanfaat tapi malah justru memudaratkan tadi. Bodoh terhadap ilmu yang seperti itu lebih baik dibandingkan kebodohan berilmu, fahuwa syarrun minal jahli. Kalau begitu ilmu itu tadi lebih buruk dibandingkan kebodohan. Difahami? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, fa idza kana al-jahlu bihi khairan minhu,
Apabila bodoh terhadap ilmu tadi, ilmu apa itu tadi? Ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Bodoh terhadap ilmu tadi jauh lebih baik minhu dibandingkan berilmu. Fahuwa syarrun minal jahli. Kalau begitu, berilmu dengan ilmu tadi itu lebih buruk dibandingkan kebodohan. Ya enggak? Dikarenakan bodoh itu lebih baik. Berarti bodoh itu lebih baik dibandingkan berilmu. Wahada, dan ilmu ini kasihri, seperti sihir. Wa ghairihi, dan yang selainnya seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu santet, ilmu apa lagi? Hah? Ilmu yang datangkan madarat. Ilmu apa? Ilmu nyopet, ilmu maling. Ya. Hal-hal yang sifatnya maksiat, ya, itu tidak ada manfaatnya. Wa ghairihi minal ulum al-madarrah fid din au fid dunya, dan yang selainnya dari ilmu-ilmu yang bermadarat dalam agama ini atau di dalam dunia ini tadi. Faham? Ilmu yang tidak ada manfaat sama sekali. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun yang sisanya kita lanjutkan insyaallah pada mudah-mudahan besok insyaallah ya. Naktafi bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdihi.